Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 19 Agustus 2025, teman-teman. Hari ini hari Selasa. Secara news dan juga sentimen tidak terlalu gimana-gimana ya untuk hari ini. Ada data housing dari Amerika Serikat, kemudian ada Atlanta Fed GDP Now akan rilis juga hari ini. Sementara untuk data kemarin ada trade balance dari Uni Eropa dan juga 3 and 6 month bill auction dari Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat sih dari sini, return obligasi jangka pendek Amerika Serikat ini nampaknya diberikan tren penurunan. Mestinya sih impact kepada dolar turun ya, tapi sekarang dolarnya justru malah menguat di tengah isu terkait dengan inflasi yang berpotensi naik, serta akan ada beberapa news penting untuk minggu ini. Mulai nanti per hari Rabu, ini udah banyak banget. Rabu besok ya, ini banyak banget news-news yang bakalan bisa mempengaruhi pasar, teman-teman. Mulai dari data CPI dari Inggris, kemudian Uni Eropa juga. Lalu ada data beberapa member FOMC kayak Michelle Bowman, Fed Waller akan speech besok. Kemudian juga ada crude oil inventory dari Amerika Serikat. Lalu lanjut ada FOMC meeting di tanggal 21 nanti, hari Kamis ya. Terus Jackson Hole Symposium sampai nanti hari Sabtu, bahkan sampai Minggu biasanya kalau waktu Indonesia gitu. Jadi bakalan ada rentetan banyak sekali news yang dapat mengguncang market. Sementara kalau kita lihat dari Fed Rate Monitor Tools saat ini, probability the Fed masih bakalan menurunkan suku bunga pada pertemuan September kembali turun ke poin 80,9. Ya, ini turunnya lumayan bertahap setiap beberapa hari gitu. Jadi semakin konsisten turun, tentu saja ini akan membawa ketidakpastian ketika nanti suku bunga akan diputuskan gitu. Sementara kalau kita lihat dari datanya Glassnode, overall market crypto semua mengalami koreksi ya di perdagangan kemarin, dengan jumlah liquidation itu sampai dengan 531 juta US dollar dalam 24 jam terakhir. Ini long position disapu bersih di perdagangan kemarin ya, dan ya bisa dibilang cukup wajar, dan kita juga sudah expect memang ada penurunan yang terjadi gitu. Lalu kalau kita lihat untuk heat map-nya, ternyata masih ada order book di kisaran level 114 ribuan something ya, yang masih menunggu bila mana nanti tekanan jual bisa menguat, bisa jadi pergerakan Bitcoin akan berpotensi atau masih akan berpotensi untuk koreksi sedikit dalam gitu. Jadi ya di area tersebut boleh diperhatikan sih sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat juga dari sentimen data, Bitcoin unlock ke 115.000. Apa sih yang mempengaruhi, apa yang memicu kenapa Bitcoin bisa drop sesignifikan itu? Sebenarnya sih bukan news baru atau news yang mendadak. Ya, ini tentu saja pengaruh dari makroekonomi, di mana tekanan dari inflasi Amerika Serikat yang kemarin rilis data PPI-nya sangat menggemparkan, ekstrim di luar dari ekspektasi pasar. Ini akan mulai mempengaruhi psikologi dari market gitu, terutama rilis data ke depan yang bakalan ada, yaitu data PCE inflation. Kemudian di bulan depannya lagi ada CPI dan PPI lagi gitu. Saat ini The Fed sedang memegang mandat ganda atau selalu memegang mandat ganda ya untuk price stability dan juga maximum employment. Jadi kalau kita lihat ini memang mandat yang sangat penting, di mana satu sama lain ini saling mempengaruhi gitu. The Fed juga tidak akan bisa dengan ekstrim menekan inflasi tanpa mempertimbangkan seperti apa data ketenaga kerjaan. Yang mana kalau teman-teman ikutin data ketenaga kerjaan kemarin juga dimanipulasi gitu. Jadi saat ini data inflasinya naik ya, The Fed juga takut kalau nanti dia tetap agresif
Dalam artian mereka tetap mempertahankan suku bunga di posisi yang tinggi, perekonomian makin lama makin tidak jalan, mereka juga bakalan khawatir dengan adanya resesi ya atau mungkin depresi yang lebih parah gitu. Jadi ya maka dari itu kalau kita melihat dari probability the Fed untuk cut rate ini masih lumayan tinggi ya di bulan September nanti. Ya, semoga aja sih bisa di hold, bisa dipertahankan gitu. Dan bila mana nanti data-data dari ya misalkan nanti ya data pengangguran itu naik, itu akan bisa meningkatkan probability untuk the Fed cut rate gitu. Itu yang pertama dari tekanan inflasi. Kemudian impact dari itu semua adalah altcoin juga terdampak nih karena ya bisa dibilang kondisi dari market Bitcoin dominance-nya menguat, ada aksi profit taking juga dilihat dari data USDT dominance ya yang udah mulai meningkat juga. Ini udah ancang-ancang sih sebenarnya ada bullish engulfing yang tercipta pada USDT dominance sehingga membuka peluang untuk pasarnya recover dulu secara jangka pendek. Gitu. Kalau dari saya sendiri sih melihat untuk saat ini ya untuk altcoin ya memang masih koreksi gitu. Tapi ada aja beberapa altcoin yang sangat strong, contohnya Chainlink. Ini dia cuma turun 0,94%. Terus ada BNB juga yang sangat stabil secara pergerakan harga. Zora overall juga bagus. Ya, tapi sisanya ini terkapar gitu. Powell akan speech di Jackson Hole dengan beberapa petinggi bank sentral lainnya ya seperti Bank of England, kemudian juga jadi European Central Bank. Mereka akan berkesempatan berkunjung ke tempat yang bisa dibilang terpencil, sangat adem. Nah ini foto-foto tahun lalu ya, dimana ada ketua dari Bank of Japan, Christine Lagarde sama Jerome Powell yang berfoto di balik gunung yang megah di Amerika Serikat dia dengan hamparan padang padang sabana ya, dimana di depannya itu ada danau juga. Jadi di tempat yang cukup terpencil, tidak banyak media di sana. Kemudian tempat yang bisa dibilang akan membuat petinggi-petinggi negara ini bisa berpikir dengan jernih gitu. Ini akan menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Sebab kalau kita lihat dari historical kemarin, tahun lalu juga mereka melakukan hal yang sama ya, berkumpul di acara Jackson Hole Symposium ini gitu. Dan ya impact daripada pertemuan ini tentu saja tidak akan instan ke market. Ya ini impactnya bakalan lagging sih gitu. Jadi ya keputusan-keputusan pun biasanya akan disampaikan setelah rapatnya itu selesai. Gitu. Jadi ya dalam beberapa minggu ke depan ini kita akan dapat sentimen yang sangat penting. Kemudian dari berita yang lain ada Ethereum whale shifting ya, di mana ada banyak inflow yang masuk ke Kraken dan juga unstaking meningkat teman-teman. Ini menyebabkan ketidakpastian pada harga dari Ethereum gitu. Nah per tanggal kemarin 17 Agustus ya, di mana Whales baru aja melakukan transfer 47 juta US dollar berupa token Ethereum atau koin Ethereum di withdraw ya, dan mereka juga sudah melakukan unstaking sebelumnya gitu. Jadi ini banyak banget laporan terkait dengan withdraw yang dilakukan oleh Big Fund terhadap Ethereum. Sementara dari outflow dari Bitcoin and Ethereum spot negatif sejauh ini 2 hari berturut-turut, reportnya jelek ya. Ada inflow yang tercipta, impact daripada market yang profit taking gitu. Jadi menurut saya relatif wajar lah untuk sekarang ini. Nah, adapun beberapa koin dan token yang bakalan ada unlock ke depan yang dapat mempengaruhi pasar. Salah satunya itu adalah Kaito. Ini unlocknya 8,82%. Hati-hati unlocknya besok. Kemudian ada Mura unlock 1,09%, unlock 4 hari lagi. Kemudian ada Velo, ini unlocknya cukup besar juga, tapi masih di bawah 1%, kurang lebih 6 hari ke depan. Lalu ada Venom, unlock seperti biasa, dia unlocknya tuh di atas 1% ya, 2,28%, unlock sekitar 7 hari ke depan. Lalu ada Treble, ini unlocknya sekitar hampir 2% ya, 8 hari ke depan. Lalu ada Jupiter Optimism
Ini unlock masing-masing 1,75% dan juga 1,86%. Lumayan gede unlocknya, kurang lebih 12 hari ke depan. Ya, sisanya juga ada beberapa kayak AMX, lalu Move, dan beberapa altcoin yang lain yang dalam periode unlock di bulan ini. So, token-token yang ada unlock ini tentu saja akan mendapatkan tekanan jual yang lebih signifikan dibandingkan dengan koin-koin yang lainnya. Oke, dari berita yang lain adalah anak perusahaan CMB Bank terbesar ke-8 di dunia rilis platform exchange kripto di Hong Kong. Ini merupakan sebuah perkembangan dari market Hong Kongnya sendiri, di mana adopsi dari kripto makin lama makin meningkat. Gitu. Apalagi kalau teman-teman tahu ada ETF dari Hong Kong ya, yang memang jarang sekali kita bahas. Nah, ini dia. Secara inflow sih nggak terlalu gimana-gimana signifikan ya. Ethereum dan juga Bitcoin spot ETF di Hong Kong bisa dibilang low volume, di bawah dari ekspektasi pasar gitu. Itu, tapi sekarang perkembangan exchange di sana yang semakin masif, semakin banyak ada perusahaan yang berani masuk ke Hong Kong. Tentu saja karena regulasi yang cenderung lebih baik ya, ini bisa berdampak sangat bagus untuk ekosistem di market Asia. Michael Saylor baru aja melakukan pembelian 430 Bitcoin kemarin. Ya, ini tentu saja merupakan sebuah akumulasi yang relatif tidak terlalu besar, menandakan bahwa mereka pengen beli, cuman mereka tahu sih harga dari Bitcoin pas mereka beli itu di kisaran 100 berapa ya, di harga berapa yang mereka beli kemarin ya, di sekitaran range 117.000, 118.000 itu terbilang masih, mereka beli di kisaran 119.000 teman-teman ya, terbilang di harga yang mahal ya, dan mereka ya beli dikit aja dulu gitu kurang lebih. Terus dari Metaplanet juga, salah satu perusahaan dari Jepang ya, ini juga baru aja melakukan pembelian Bitcoin dan sekarang mereka sudah hold sekitar 18.888 Bitcoin gitu. Baru aja Metaplanet mengakuisisi 775 Bitcoin. Itu justru di harga 120 ribuan per koinnya. Lalu dari berita yang lain ada dari Thailand. Thailand baru aja melakukan uji coba untuk convert kripto ke mata uang mereka. Jadi sekarang Thailand lumayan ramah sekali sama kripto. Setelah larangan kripto dari Raja Thailand itu dicabut ya teman-teman, sekarang mereka sangat terbuka dengan wisatawan yang datang ke Thailand, tapi mereka mau tukarkan mereka punya stablecoin atau beberapa kripto untuk dijadikan mata uang Thailand ya, yaitu Thailand Baht gitu. Jadi ya ini tentu saja merupakan sebuah tangan terbuka ya bagi mereka yang mau berkunjung ke Thailand, sehingga mereka bisa dengan gampang untuk menukarkan kripto yang mereka miliki menjadi mata uang dari Thailand itu sendiri. Seperti itu. Oke, kita akan bahas gimana kondisi dari market. Emas pelan-pelan turun. Kemudian dari DXY atau indeks dolar so far masih terbilang tinggi. Kemudian juga ada Bitcoin yang sementara ini bergerak masih dalam tahap koreksi. Ya, meskipun kita sudah wanti-wanti juga sih akan probability dari Bitcoin ini koreksi, dan hari ini nampaknya level yang kita targetkan sudah tercapai gitu. Tinggal kita menunggu gimana ke depan, apakah ada reversal pattern atau tidak. Ya, overall Bitcoin dilihat dari daily closing kemarin itu lumayan jelek ya, doji dengan wick ke atas. Nah, ini kita review dulu gimana kondisi closing kemarin. Di daily perspektif, kalau kalian perhatikan dari candle ini, nah ini ya candlenya kurang lebih yang ini, itu relatif sangat-sangat ya ambigu, menunjukkan bahwasanya buyer it's not powerful sementara ini daripada seller gitu. Dan terbukti di weekend kemarin ada manipulasi harga, market sempat dibawa naik sampai 118.000 ya kan, habis itu dibanting turun kemarin itu sampai berapa nih, 114.700an, level yang menurut saya lumayan dalam, dan akhirnya bikin wick naik ke atas lagi. Market sedikit recover ke 116.400 sejauh ini.
Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari mereka punya volume perdagangan, so far ini bagus. Hanya saja memang tekanan jual masih lumayan signifikan. Kemudian, nah ini di time frame 4 jamnya, volume perdagangan kalau kalian perhatikan ini tebal banget, teman-teman. Menandakan di level ini likuidasi sudah tercapai, ya. Orang-orang yang pasang long itu kena liquid. Kemudian likuiditas pun juga meningkat di level tersebut. Kalau kalian perhatikan di sini udah mulai terisi sih sebenarnya gitu. Jadi ekspektasi kita sih ada rebound dulu ya untuk pergerakan market ke depan. Ditunjang dengan candlestick berupa bullish engulfing yang sangat besar, diikuti dengan satu candle hijau berikutnya meskipun berbentuk spinning top. Ini membuka potensi untuk hari ini marketnya bisa sedikit recover dulu gitu. Lalu di mana level yang bisa diperhatikan, let's say kalau nanti koreksi Bitcoin kira-kira ya di level mana kita bisa menjadikan level tersebut sebagai level penentu apakah Bitcoin ini bakalan lanjut naik lagi atau justru tidak. Level tersebut tentu saja ada di kisaran level 118.500. Itu sih beberapa level yang juga penting untuk diperhatikan. Sama satu lagi teman-teman, hari ini itu saya rencananya sih pengen bikin live ya di YouTube nanti sore. Saya nggak yakin bisa sampai malam karena memang malamnya ada kegiatan gitu, tapi saya akan coba untuk maksimalkan waktu yang ada. Mungkin kalau berkesempatan di mungkin jam 3 WIB kali ya kita akan bikin live sampai jam 6 kalau bisa. Ya semoga aja. Kita akan bahas altcoin karena saya yakin teman-teman banyak yang sedang menunggu untuk outlook dari altcoin gitu. Kemudian di momen saya bikin video ini juga ada Presiden Trump yang bertemu dengan petinggi-petinggi dari Eropa ya untuk membahas terkait dengan krisis yang terjadi. Kemudian juga terkait dengan perang di Ukraina. Ini cuplikan videonya di mana Trump lagi ngomong dengan Macron didampingi dengan beberapa petinggi negara lainnya. Seperti itu dalam sebuah meja. Ya ini tentu saja membahas tentang gimana kelanjutan dari pasar gitu. Dan ya kemarin kita udah sempat bikin live juga teman-teman, sorry banget saya rasa kurang maksimal karena sinyalnya sempat terputus ya. Jadi di satu minggu mungkin kita akan bikin 2 kali live ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen melihat pembahasan dari altcoin bisa nonton di live kita. Don't forget to subscribe teman-teman. Anyway, kita akan kembali lanjut membahas gimana probability dari pergerakan Bitcoin. Kita akan lihat aja secara outlook jangka panjangnya. Sementara ini saya masih expect kalau Bitcoin bisa rebound ya dari area 115.000 ini. Gitu. Ini perlu kita kawal sih sampai mana kira-kira Bitcoin bisa rally. Gitu. Dengan skenario terbaik adalah harusnya Bitcoin bisa naik sampai 128 ribuan. Ya, ini kita expect dia ini sedang running flat correction. Jadi ini kayak wave pertama, wave A, kemudian dia naik ke wave B di sini. Di wave Y-nya ini adalah wave B. Kemudian dia turun lagi untuk koreksi, ambil liquidity di bawah. Gitu. Ini adalah skenario yang saya bikin untuk mengkonfirmasi wave 2 dalam pergerakan yang lebih besar. Gitu. Sebenarnya Bitcoin hanya bergerak flat saja in the long run. Ya, setelah wave 2 terpenuhi atau tercapai, dan we expect pergerakan Bitcoin bisa rally kembali ke wave 3, wave 4, dan wave 5. Tentu saja ini di tahun 2026 nanti gitu. Tapi kita perlu kawal seperti apa respon dari market ke depan. Apakah wave analysis yang kita bikin kemarin ini bakalan terrealisasikan ya, ataupun justru akan ada banyak faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi market sehingga skenario ini mungkin tidak tercapai gitu. Data by data akan sangat membantu buat kita sih. Jadi saya rasa untuk ke depan kita masih akan melihat kira-kira keputusan dari Jackson Hole bagaimana, kemudian data-data makroekonomi juga yang dapat mempengaruhi, kemudian bagaimana sikapnya Trump ini terkait dengan pertemuan dengan petinggi negara Eropa, apakah bisa melunak, apakah dia melihat situasinya bahwa wah ini Eropa lagi kurang bagus ya kan, kayaknya kita turunin tarif aja deh, nggak usah bikin perang tarif, siapa tahu seperti itu ya, karena kan
perang tarif itu lumayan mempengaruhi inflasi PPI kemarin gitu. Jadi saya rasa sih kuncinya di sana. Seandainya kalau Donald Trump berbaik hati mau menyudahi perang tarif, turunin tarif lagi, tarif import ke negara lain tuh turunin semua, dan mungkin negara lain juga setuju melakukan hal tersebut, ya itu bisa menjadi impact yang sangat bagus untuk market gitu. Sembari kita juga menunggu the Fed-nya cut rate. Sementara sih itu yang kita perhatikan untuk market in the bigger picture-nya. Kalau kita lihat dari jangka pendek, gini teman-teman, kita melihat adanya skenario potensial ABC corrective wave ya pada pergerakan dari Bitcoin, dan so far sih kalau menurut saya mestinya memang wave C sudah tercapai ya. E sudah naik rebound dikit ke wave B, kemudian wave C sudah tercapai. Sekarang kita butuh melihat structure dari Bitcoin ini berubah ya. Sementara ini kita boleh pakai chart yang lain ya. Nah teman-teman, sementara ini kita melihat bahwa pergerakan Bitcoin ini selalu membuat lower high baru. Ya, ini adalah higher, higher, higher. Nah di sini probably higher. Gitu. Di sini ada ya semacam resistance lah yang nanti akan menahan pergerakan dari Bitcoin. Nah, ini kan kalau seperti ini strukturnya jelas. Ini adalah structure bearish, turun in the short term. Ya. Jadi kita harus antisipasi pergerakan Bitcoin-nya itu bergerak seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, itu kita harus antisipasi sih. Gitu. Kalau kita melihat dari pergerakan Bitcoin, ya tentu saja Bitcoin butuh untuk benar-benar menembus level 18.500-an something lah kurang lebih ya. Sampai nanti strukturnya itu kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah mulai breakout ya, structure sudah mulai berubah ke fase rally-nya gitu. Di sini kita baru akan sangat yakin bahwasanya bottom udah tercapai, and then pergerakan Bitcoin bisa lanjut growth gitu. Akan tetapi kalau kita melihat dari roadmap Bitcoin, sebenarnya ada possibility sih, masih ada possibility untuk Bitcoinnya ini turun sedikit lebih dalam ke sini, ke kisaran level 113.000. Sebab di area tersebut juga ada support kuat gitu. Kalau kita melihat dari liquidity, ini kan di 114.000 nih. Saya rasa nanti kalau Bitcoin nyampe 114.000, liquidity pasti ada lagi di kisaran level 113.000 sampai 111.000-an di bawah gitu. Jadi ya itu perlu dipertimbangkan, meskipun Bitcoin udah mulai ada sedikit rebound, tapi jangan terlalu euforia. Kita perlu melihat pergerakan yang lebih clear lagi ke depan. Sementara ini belum ada indikasi kuat akan reversal pattern gitu. Jadi sementara kita masih mengantisipasi hal tersebut, kita melihat bahwa pemulihan harga dalam jangka pendek sedang terjadi. Harapannya adalah Bitcoin bisa rebound dulu ya. Itu sih jangka pendek menurut saya. Kemudian dari Bitcoin dominance, kalau kalian perhatikan ini mengalami peningkatan terbatas ya di perdagangan kemarin dan 2 hari yang lalu. Ada volume perdagangan yang lumayan meningkat dan disertai dengan smart money yang meningkat juga pada Bitcoin dominance, menunjukkan Bitcoin kembali ambil kontrol dibandingkan dengan altcoin ya. Spike up, naik secara movement, ditunjang dengan total market cap yang mana ini sempat mengalami penurunan di perdagangan kemarin. Total 2 juga turun, total 3 juga turun, tapi outflow didominasi oleh total 2 and total 3. Sementara total market cap overall masih aman-aman aja sejauh ini. USDT dominance juga kita antisipasi akan adanya potensi kenaikan gitu. Hanya beberapa altcoin yang strong, tapi mayoritas cenderung lemah. Teman-teman gimana kondisi portfolionya? Apakah masih hold altcoin atau Bitcoin, atau justru sudah profit taking, atau justru kena stop loss atau cut loss gitu? Teman-teman bisa bantu tulis di kolom komen untuk kita melihat kira-kira viewers di sini seperti apa kondisi portfolionya, sehingga di next video kita bisa sesuaikan nih. Contoh teman-teman hold, kita akan kasih update apakah masih layak buat di hold atau seperti apa. Kalau teman-teman bilang mayoritas mungkin udah cut loss, udah keluar, mungkin kita cari momentum kapan bisa entry lagi gitu. Jadi supaya pembahasan kita lebih terarah aja sebenarnya. Bisa bantu di komen.
Oke, itu untuk akhir aku mau ingatkan lagi campaign dari toko kripto ya. Tap-tap layar aja di Merdeka Blast and Earn, berhadiah sampai 50 juta US dollar dalam bentuk TKO. Periode kampanyenya dari 11 Agustus sampai 8 September. Ada 2 periode kampanyenya, di mana periode pertama atau ronde pertama itu sampai tanggal 24 Agustus. Dari tanggal 25 Agustus sampai 8 September adalah ronde kedua gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin. Caranya gimana? Silakan update aplikasi toko kripto kalian ke versi terbaru 2.2 ya. Lalu teman-teman silakan masuk ke menu home-nya. Di situ ada Merdeka Blast dan klik permainannya. Tinggal tap-tap layar aja, luncurkan roketnya sampai ke bulan gitu. Tapi ini wajib udah KYC dulu. Kalau belum KYC, belum punya toko kripto, silakan daftar. Linknya aku sediakan di kolom deskripsi video ini. Oke, thank you so much for watching teman-teman. Dan akhir kata saya Andri, makasih.